pagi nih, gua baru bangun nih. Gua mau bahas program Berkat Gojek ya. Menguntungkan atau merugikan gitu loh. Program Berkat ini ialah program yang terbaru dari Gojek untuk membantu mitra-mitra yang memang kesulitan mendapatkan rezeki ya. Karena memang jujur gue pribadi ngakuin sepi sekali order sepi banget. Jadi topiknya langsung aja ya, gue bahas program Berkat. Program Berkat itu ialah program yang dibuat oleh Gojek untuk mendapatkan pendapatan lebih. Apa itu? Jadi ketika teman-teman mitra mendapatkan 6 poin, berarti kalau di put 1,5, berarti kita harus dapat 4, dan pendapatannya itu tidak mencapai 70.000, itu terhitung dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya, maka selisih atau sisanya itu dibayar dengan oleh Gojek gitu loh. Berarti kalau 40.000 ditambahkan 30.000 untuk menjadi 70.000 ya. Rugi nggak? Saya bilang nggak rugi. Ini aku bicara enaknya dulu gitu loh. Kenapa nggak rugi? Ya nggak rugi dong. Saldo 40.000 ditambahin 30.000 gitu loh. Iya kan? Nggak rugi. Nah, aku mau bahas ruginya. Ruginya di mana? Ya ruginya di pemain food atau ya mungkin di pemain food ya buat saya ini, karena Goret nggak ada ya. Jadi teman-teman yang pemain food itu berpikir nggak ada yang dicari lagi gitu loh. Timbulnya malah mereka malas. Kenapa saya bilang malas? Karena beberapa orang yang saya tanya, ketika mereka sudah tembus 6 poin, ya kalaupun nggak sampai 70.000, kelipatan dibayar 70.000. Di satu sisi ada yang akal-akalan gitu loh. Udah cukup 4 poin aja, nanti sisanya kan dibayarin sama Gojek sampai jam 8 malam gitu. Ya mungkin ada beberapa yang berpikir seperti itu, dan di satu sisi lagi nggak mungkin kan orang cuma mencari 6 poin aja. Apa cukup 6 poin kali 10.000 aja, kalau main put itu masih 40.000 gitu. Itu udah nggak tahu muter-muter kemana lah. Karena jujur put untuk saat ini masih susah ya. Gua sendiri ngalamin, itu pun pagi jarang di bulan puasa seperti ini. Kalaupun gajar-gajar itu malam ya. Nah, artinya di saat seperti ini gue cuma mau bahas itu kembali ke masing-masing ya. Kalau pribadi gue sih sebenarnya harusnya bonus itu nggak hilang gitu loh. Artinya itu mungkin lebih memacu semangat driver untuk narik ya gitu loh. Artinya ada yang dicari, ada yang dikejar gitu loh. Bukan malah jadi dibayar selisihnya gitu ya. Walaupun memang sehari order itu cuma 2-3 gitu loh ya, tapi kalau lebih bagus lagi kan di saat seperti ini kan harusnya, maaf nih aplikator, kenapa nggak dilempengin tanpa lihat penghasilan driver. Artinya 6 poin 70.000 kayak atau 50.000 kayak ya, walaupun si driver sudah dapat 70.000, kenapa nggak ditambahin harus 70.000 lagi gitu loh. Jadi bonus itu sangat penting ya buat kami mitra. Artinya ya memang kita butuh gitu loh uang, tapi ya apalagi kalau ditambah bonus, semangat kita membakar gitu loh. Artinya ada yang kita cari,
ada yang kita kejar. Tapi dengan seperti ini, beberapa temen juga memang aku kasih tahu aja gitu loh. Ya ketika dia udah dapat 4 poin, dia offline gitu loh. Dia nungguin aja jam 8 malam, artinya kan kelipatannya nanti dibayarkan sama Gojek gitu loh. Jadi main akal-akalan jatuhnya, dan kasihan juga gitu loh. Teman-teman yang lain juga jadi nggak semangat. Ya mungkin ada baiknya ya Gojek membuat program seperti ini. Di satu sisi mungkin dari sisi buruknya memberikan orderan kepada yang belum dapat, karena si driver ini sudah tembus 4 poin gitu loh. Artinya sudah tembus 4 poin di bawah jam 8 malam, ya mereka pasti kebanyakan memilih offline, kan sisanya nanti dibayarkan gitu loh. Ya itu nggak tahu ya, mungkin banyak yang berpikir ke sana. Tapi di satu sisi juga, di sisi baiknya ya membantu teman yang lainnya untuk mendapatkan order gitu loh. Yang belum dapat ya mungkin bisa dapat gitu loh. Kalau aku pribadi sebenarnya mau jujur, hilangkan order prioritas. Udah nggak waktunya lagi lah yang namanya milih-milih driver yang historinya gosen, harus gosen terus. Ya kami juga butuh makan, kami juga butuh order gitu loh. Dengan seperti ini, orderan tidak merata itu sangat merugikan sekali ya buat kami-kami yang membutuhkan order ya. Jujur gua pribadi pun seminggu ini gue dapet 2 ya, mungkin 2 kali. Maksudnya 2 hari, itu pun 1 hari 2, yang 1 hari lagi 2, 9.000 sekian, taruh 20.000, ya sehari gue cuma dapet 20.000 gitu loh. Nggak tahu cukup apa enggak, jadi cukup-cukupin gitu loh. Artinya secara pribadi jujur gue mau main gosen, dan di saat seperti ini gue rasa banyak kok yang mau ngambil gosen, pasti banyak. Dan satu cerita lagi, tadi malam pun gue dengar teman gue, jadi ada customer yang mengorder itu kulkas yang tinggi pakai gosen, dan temen gue dapat gitu loh 3 kali. bukan kayaknya bukan Tokopedia, jadi customer biasa bisa bayangin nggak gitu loh, mau kulkas. Iya memang pasti diambil karena lagi susah, tapi ya berpikir gitu di saat seperti ini, nggak mungkin lo bawa kulkas 2 pintu taruh di motor di mana gitu loh, nggak sesuai gitu loh. Kalau belum ditilang, belum lagi kenapa-napa di jalan, resikonya sangat berat lah. Itu tadi ada cerita teman gue tadi malam ya. Jadi gue bahas lagi di program berkat, hilangkan di order prioritas. Kami driver butuh order, dan banyak juga teman-teman dari kami juga yang mengeluh, yang anak istrinya harus makan. Beberapa hari lalu juga saya lihat video history yang teman dari Gojek, lady ya, dia cerita anaknya belum makan, dia sendiri nggak ada suaminya. Itu kasihan banget, sudah berhari-hari, ya cukup udah lumayan punya umur kayaknya, tapi ya salut sama semangatnya. Jadi bukan lagi ada order prioritas, ya terserah sih aplikasi mau seperti apa ya. Kalau saya pribadi sih coba tengoklah mitra-mitra yang lainnya, mitra-mitra yang
mungkin dulunya cuma main History Go Ride, mungkin mitra yang dulu cuma main History GoFood gitu loh. Di saat seperti ini mereka ya cuma satu ya dua, yang hasilnya nggak seberapa gitu loh, ya cuma nggak sampai 50.000 kadang-kadang. Kalau yang berkeluarga itu 50.000, dia harus beli beras buat istrinya, buat anak, bensinnya, itu gimana gitu. Aku juga pusing ini mikirnya, karena saya juga pribadi ngalamin gitu. Kadang aku juga dapat order yang nggak sampai 50.000, 38.000. Ya saya pribadi sih jujur, karena saya masih sendiri ya cukup aja gitu, ya buat makan, buat ngopi doang paling. Tapi kan saya juga punya angsuran yang harus saya bayar gitu. Saya rasa demikian cerita saya mengenai atau pendapat saya mengenai program berkat. Itu kurang pas sebenarnya kalau untuk membayar selisihnya saja. Ya mungkin juga di satu sisi juga memang membantu sih, jujur saya bilang membantu. Di satu sisi juga di saat-saat seperti ini banyak juga karyawan yang memang di PHK atau diberhentikan, tidak bekerja. Ya saya pribadi masih bersyukur masih bisa bekerja di Gojek ini sebagai mitra pun, walaupun nggak ada yang saya dapat sehari-hari, tapi saya merasa saya masih bisa punya harapan untuk menyalakan aplikasi saya setiap hari gitu. Walaupun cuma 1 atau 2, tapi saya masih semangat gitu loh buat ngejar orderan itu. Cukup nggak tahu, pokoknya narik aja, udah nggak mikir harga lagi berapa segala macam, yang penting kita narik aja gitu loh. Ya pesan saya sih buat pihak aplikator untuk lebih memikirkan lagi kita mitranya, untuk selalu memberikan order itu dengan rata, tidak lagi ada histori yang gosen. Itu pendapat saya, terserah aplikasi mau mendengar atau tidak, ya itu saran saya aja gitu loh. Karena memang yang saya lihat di lapangan seperti itu, dan banyak juga teman-teman mitra lainnya yang mengeluh tidak bisa bawa uang untuk istrinya, untuk anaknya, dan selalu semangat untuk teman-teman mitra juga yang lainnya. Di saat seperti ini juga memang kita semua merasakan itu, saya juga pribadi merasakan. Dan intinya jangan pernah nyerah untuk cari orderan itu, kejar semuanya yang ada, ambil semua yang masuk. Dan selamat pagi dan salam satu aspal. Selamat malam, selamat pagi.